Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irwan Putra, MPD, dosen tetap Universitas Muhammadiyah Papua pada program studi psikologi dengan nomor NUPTK 2447 7726 7313 0262 dan NIDN 1415 019402. Dalam video ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada bidang pengajaran sebagai bagian daripada proses sertifikasi dosen tahun 2025. Dengan deskripsi mata kuliah, saya akan menjelaskan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yakni Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dalam mata kuliah dasar umum yang ditempatkan pada semester 2 dengan bobot SKS 2. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan dapat mengimplementasikan nilai-nilai moral dalam ajaran pendidikan agama Islam dan keorganisasian Muhammadiyah. Capaian dari prodi yang dibebankan pada mata kuliah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini dengan capaian pembelajaran, yakni mahasiswa memiliki pemahaman tentang pentingnya toleransi dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip toleransi dalam interaksi sosial, dan mahasiswa memiliki sikap terbuka dan saling menghargai terhadap perbedaan. Kemudian CPMK untuk mata kuliah ini, yakni mahasiswa mampu menjelaskan konsep toleransi dari berbagai perspektif. Lalu kemudian mahasiswa mampu menganalisis kasus-kasus intoleransi dan dampaknya. Dan kemudian mahasiswa mampu mengembangkan program kegiatan yang mempromosikan terhadap kehidupan yang bertoleransi. Pada proses pembelajaran kali ini, kami melakukan melalui metode pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment, yang kemudian saya implementasikan di dalam membangun sistem pembelajaran yang tidak hanya menyampaikan hanya sekedar teori saja, tetapi juga memberikan ruang untuk berpikir kritis mengenai contoh-contoh toleransi antar umat beragama. Dalam delivery yang kami sampaikan pada proses pembelajaran, materi yang saya lakukan berdasarkan capaian pembelajaran lulusan CPL, lalu kemudian diturunkan dalam bentuk CPMK dan sub CPMK, yang dibagi ke dalam 14 minggu pertemuan atau 14 kali pertemuan yang kami laksanakan dalam satu semesternya. Dalam materi pertemuan ini, saya membaginya dalam pokok bahasan yang meliputi pengertian dan konsep kerukunan antar umat beragama, contoh-contoh bentuk perilaku sikap toleransi yang kemudian didasarkan kepada experience atau pengalaman pribadi dari para mahasiswa. Semua materi disajikan secara kontekstual dan aplikatif, terutama dengan contoh-contoh berbasis kasus yang bisa atau pernah mereka rasakan sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam interaction, saya menerapkan student-centered learning berbasis contoh dan studi kasus yang mahasiswa rasakan dalam kehidupan seharinya. Lalu kemudian mahasiswa diajak pada saat proses pembelajaran untuk melakukan prosesi tanya jawab, berdiskusi dalam kelompok, dan menyampaikan presentasi. Pembelajaran ini kemudian dilakukan secara blended learning melalui LMS, Edlink, dan tatap muka dengan pendekatan seperti contextual learning, kemudian self-directed learning, collaborative learning, dan case study. Lalu kemudian dalam sisi asesmen yang kami lakukan pada kegiatan proses pembelajaran untuk mengambil penilaian ini dilakukan secara objektif dan beragam. Di antaranya presentasi dan partisipasi 10%, kemudian tugas individu maupun kelompok serta proyek akhir 30%, dan ujian tengah semester 30%, serta ujian akhir 30%. Demikian pemaparan saya terkait dengan PDD UKT PT bidang pengajaran, dan mari kita lanjutkan dengan menyimak cuplikan pengajaran di kelas sebagai contoh penerapan metode DIA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Salam sejahtera untuk kita semuanya, rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana dalam materi perkuliahan kita di mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyaan yang kita akan laksanakan pada hari ini, sebagaimana dalam kontrak perkuliahan kita. Dan terkhusus pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan lanjutan materi perkuliahan kita pada bab 7 di submateri toleransi beragama. Yang tentunya dalam keadaan ini yang pertama yang ingin saya sampaikan, bagaimana rekan-rekan kabarnya hari ini? Ya, baik ya. Jadi pada hari ini sebagaimana dalam kegiatan perkuliahan kita, materi kita. Sebelum itu rekan-rekan sekalian, saya ingin menanyakan terkait dengan topik kita pada hari ini, seputar dengan toleransi beragama. Mungkin rekan-rekan bisa memberikan deskripsi terkait dengan apa yang dimaksud dengan toleransi beragama. Saya menghargai Toleransi beragama. Oke, ada yang satu dari siapa tadi namanya? Vina. Dari Mbak Vina. Mungkin kita bisa jabarkan dalam deskripsi ini yang tadi dimasukkan dalam saling menghargai. Kemudian ada mungkin yang bisa mendeskripsikan pengertian dari toleransi? Sikap keterbukaan. Sikap keterbukaan. Keterbukaan. Mungkin bisa dijelaskan keterbukaan seperti apa yang mungkin Keterbukaan ya, perbedaan. terhadap perbedaan. Oke ya, keterbukaan terhadap perbedaan. Perbedaan ya. Karena kita sepakat bahwa sesungguhnya kita ini manusia terciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa itu dengan perbedaan. Nah, kita saja melihat bahwa wajah kita, bentuk rupa kita ada perbedaan. Nah, ada yang kita yang hidungnya mancung, ada yang pesek, kemudian ada yang rambut lurus, ada yang rambut keriting. Nah, itu saja merupakan satu tanda perbedaan yang bisa kita lihat dalam keseharian kita. Nah, apalagi dalam konteks ini adalah diberikan oleh pemerintah dan diakui oleh pemerintah di negara ini ada 6. Apa saja? Mungkin yang teman-teman bisa tahu. Islam, Kristen. Nah, Kristen itu ada 2. Ada yang Katolik dan Protestan. Nah, kemudian apa lagi? Hindu, Buddha. Yang terakhir, ya, di era Presiden Dr. Abdurrahman Abdul Wahid itu kan meresmikan dengan agama baru yang diresmikan oleh pemerintah, yang diakui oleh pemerintah, yaitu Konghucu. Sehingga ada total 6 agama di Indonesia. Dan ini merupakan satu perbedaan, dan perbedaan itu sebagaimana bahwa menjadi rahmat atau pemberian Tuhan. Dengan dialog kita, bagaimana sikap kita memandang, kemudian melihat di dalam keseharian kita bahwa perbedaan itu bukan menjadi satu hambatan, tetapi justru saling melengkapi. Nah, tentu kita tahu bahwa agama dalam keseharian kita itu dengan beraneka macam dan kemudian dengan perbedaan tersebut kita bisa menjabarkannya dalam bentuk sikap saling menghargai. Oke, kemudian kita lanjut dalam materi dalam perbedaan yang mesti kita sikapi dengan rasa toleransi, terkhusus tadi dalam pengertian yang bisa dijabarkan oleh rekan-rekan sekalian. Ini kita lihat bahwa toleransi beragama itu adalah sikap sabar dan menahan diri untuk tidak mengganggu. Sejak Islam itu ada, karena sifatnya adalah organik, maka toleransi di dalam Islam hanyalah persoalan implementasi dan komitmen untuk mempraktekannya secara konsisten. Lalu kemudian toleransi beragama menurut Islam bukanlah untuk saling melebur dalam keyakinan. Dalam artian begini, maksudnya ada ibadah, bukan toleransi yang dimaksud. Artinya dalam konteks Islam adalah lakum dinukum waliyadin. Untukmu adalah agamamu dan untukku adalah agamaku. Sehingga yang lain boleh saja kemudian melaksanakan ibadahnya masing-masing tanpa kemudian kita mengintervensi atau kita mencampur dari
keyakinan teman-teman atau mengganggu keyakinan teman-teman yang lain. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah konsep toleransi beragama dalam Islam, toleransi dalam keyakinan dan menjalankan ibadah. Nah, sebagaimana bahwa di dalam Quran surah Al-Imran ayat 85 dijelaskan bahwa siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya dan di akhirat termasuk orang-orang Yahudi. Tapi di dalam aspek ini adalah ini menurut keyakinan Islam. Begitu pula dalam konteks misalnya di agama Kristen juga meyakini bahwa agama Kristen adalah yang benar gitu. Nah, tetapi dalam hal ini kita berpegang teguh kepada agama kita masing-masing sesuai dengan apa yang menjadi ajaran di dalam agama tersebut. Gitu. Sehingga kita bisa menjalankan ibadah kita masing-masing dan kemudian kita berpatokan kepada Islam adalah menolak sinkretisme atau bahwa saya ini adalah yang paling benar kemudian yang paling salah semua yang lain. Nah, ini tidak boleh. Juga sepupu yang lainnya juga Islam. Nah, ini kita bisa temukan juga dan itu tidak selama ini tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah 256, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam masuk di dalam agama Islam. Artinya tidak ada paksaan dan itu memang semuanya masuk di dalam kebebasan hak kita setiap manusia untuk memeluk agama manapun. Baik. Dari tadi yang sudah saya jelaskan, dalam hal ini pertemuan kita terkhusus dalam CPMK ataupun CPR yang kita akan tuju. Dalam materi ini kita akan berusaha untuk mengetahui apa pengertian dari toleransi. Dan teman-teman tadi sudah lihat bahwa semua dari materi tersebut sudah dijelaskan dari sisi pengertian atau deskripsi makna dari toleransi. Teman-teman sudah bisa menggambarkan apa yang menjadi contoh-contohnya. Kemudian ini saya ingin berusaha untuk bagaimana merangsang daripada teman-teman untuk berpikir terkait dengan contoh bentuk daripada toleransi yang bisa kita lakukan, yang bisa kita dalam keseharian kita bisa kita implementasikan. Mungkin rekan-rekan bisa melihat dalam keseharian teman-teman apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman dalam bentuk konkret, dalam bentuk nyata. Teman-teman sehari-hari sudah berlaku toleransi seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan mungkin oleh rekan-rekan? Izin saya Pak. Siap. Ketika sholat Id berlangsung, Iya. kami teman-teman kami yang dari beragama Kristen itu membantu mereka dalam hal menertibkan. Terus misalnya kayak dalam parkiran itu kita mau mengatur kendaraan terparkir, terus kita dari umat Kristen itu membantu. Jadi kita tidak, mereka berbeda agama, jadi kita tidak kita tidak membahas perbedaan itu tidak jadi masalah ya. Jadi mereka ada agenda yang dilakukan terus kita bisa bantu, kita bantu. Jadi itu salah satu hal yang pernah saya dan teman-teman saya dari teman-teman yang beragama Kristen pernah lakukan. Mungkin kalau di kita itu misalnya ada remaja masjid ya, kalau ini mungkin persatuan pemuda gereja mungkin ya. Seperti itu ya, untuk ketika pada saat perayaan Natal kita yang dari umat muslim juga kemudian menjadi salah satu orang-orang yang kemudian mendukung acara tersebut dalam hal penertiban misalnya penertiban kendaraan atau bagaimana caranya supaya kita bisa membantu saudara-saudara kita yang kemudian melaksanakan ibadah. Begitu juga kayak di agama Kristen juga demikian. Jadi ada proses timbal balik, tetapi bukan dalam rangka ini ya. Dalam rangka misalnya kita ikut ibadahnya mereka, gitu bukan. Tetapi dalam hal yang lainnya yang bisa kemudian kita mendukung, membantu, mensupport bagaimana penyelenggaraan ibadah yang mereka lakukan. Misalnya saudara-saudara kita yang agama Nasrani ataupun misalnya juga saudara-saudara yang beragama Muslim, ketika melaksanakan perayaan ibadah juga bisa mereka memberikan kontribusi nyata dalam hal toleransi beragama. Nah, mungkin ada rekan-rekan lain mungkin yang bisa dijelaskan terkait dengan hal itu. Mungkin selain dari Mas Bayu tadi sudah menjelaskan terkait bagaimana caranya bertoleransi dan itu menjadi satu bentuk sikap yang nyata yang bisa kita lakukan dalam bentuk kontribusi kita sebagai umat beragama. Mungkin ada yang lain? Kalau kita lihat, mungkin ada yang bisa menjelaskan terkait ini karena ini di dalam slide
yang saya jelaskan bahwa adalah Islam mengajarkan tolong menolong siapapun, baik orang miskin maupun orang sakit. Nah, kita bisa dijelaskan bahwa dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2363 dan Muslim nomor 2244 disebutkan bahwa menolong orang sakit yang masih hidup akan mendapatkan ganjaran pahala. Kemudian yang kedua adalah tetap menjalin hubungan kerabat kepada orang tua atau saudara non muslim. Nah, ini bisa kita dalam keseharian kita itu banyak kita temukan contoh-contoh ini. Nah, kemudian boleh memberi hadiah pada non muslim. Ya, jadi kita tidak terbatas dalam hal bersosialisasi atau bergaul dengan masyarakat dalam bentuk apapun. Oke, jadi setelah tadi Mas Bayu sudah menjelaskan terkait dengan contohnya, nah ini kemudian siapa yang bisa menjelaskan lain terkait dengan contoh daripada toleransi yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin rekan saya Oke, bisa menjelaskan? Oke. Jadi tadi Om sudah menjelaskan bentuk toleransi atau berbuat baik dalam Islam. Iya. Itu ada 3 poin. Yang satu itu Islam mengajarkan menolong siapapun, baik orang miskin maupun orang sakit. Terus yang kedua tetap menjalin hubungan kerabat pada orang tua atau saudara non muslim yang tadi sudah dijelaskan, sudah diberi contoh nyata juga, praktek nyata juga dari teman Bayu. Nah, di poin 3 juga boleh memberi hadiah pada non muslim. Itu memang sangat kontras, maksudnya nyata Pak terjadi ketika ada hari raya Idul Adha, hari raya besar agama Muslim. Kebetulan saya Kristen. Nah, di situ tuh bentuk toleransi yang diberikan oleh saudara non muslim itu ketika hari raya besar mereka itu tidak mereka rayakan sendiri, tapi kita juga dapat mengambil bagian, bisa ikut merayakan euforia yang mereka. Salah satu contohnya itu ketika hari raya itu kan kurban. Nah, kurban tuh ternyata yang dapat kurban itu bukan hanya yang beragama muslim atau yang jemaah, tapi semua masyarakat yang ada di ruang lingkup masjid tersebut. Nah, itu sudah banyak ini macam-macam lah. Itu maksudnya ini latar belakang, bukan hanya Muslim, ada Kristen, ada Katolik dan lain sebagainya, itu dapat semua. Jadi aku merasa bahwa bisa terdapat toleransi untuk saling dengan perbedaan. Oke, baik. Ini sangat representatif sekali ya dari apa yang telah dijelaskan oleh rekan kita, bahwa memang kalau dari sisi aspek yang telah dicontohkan terkait dengan perayaan Idul Adha, kemudian keterlibatan dari remaja gereja atau masyarakat yang ada di setempat, kemudian bukan saja Islam yang kemudian mendapatkan sisi manfaat dari hari raya Idul Adha itu dalam hal penyembelihan hewan kurban, tetapi juga seluruh masyarakat. Artinya contoh misalnya ini untuk penyembelihan yang baru saja kemarin kita laksanakan ya di hari raya Idul Adha kemarin, ini memang sesungguhnya itu ditujukan dalam pemotongan hewan itu untuk kemaslahatan bersama. Artinya tidak terbatas kepada hanya untuk yang beragama Islam saja, tetapi juga kepada aspek agama yang lain, masyarakat yang lain yang kemudian bisa merasakan manfaat daripada perayaan Idul Adha tersebut. Jadi hewan kurban. Nah, ini dari aspek itu kemudian bisa kita lihat bahwa sisi daripada spiritualitas daripada ibadah tersebut dalam hal simbolik, misalnya sholat Idul Adha, kemudian perayaan pemotongan hewan kurban, tetapi kita bisa melihat dari sisi yang lain. Contoh misalnya tentang bagaimana kepedulian sosial, kepekaan sosial. Kita melihat bahwa masyarakat kita tidak semuanya orang kaya, tidak semuanya orang mampu, dan tidak semuanya bisa setiap hari makan daging. Dan ini bisa kita rasakan bahwa kepedulian dan kepekaan sosial itu bisa kita tunjukkan dalam bentuk kita berbagi ke bersama. Ini bisa kita rasakan, dan ini contoh yang bagus telah dijelaskan tadi oleh rekan kita, bahwa memberi hadiah pada non muslim dalam poin yang ketiga di slide tadi itu sudah masuk di dalam kategori tersebut.
Rekan-rekan sekalian, sebagai kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini, bahwa dalam aspek materi toleransi beragama, Islam ini memiliki prinsip dasar dalam toleransi. Di antaranya yakni kita kemudian menyatakan bahwa satu-satunya agama yang benar adalah Islam, tetapi ini dalam hal konotasi kita sebagai umat Islam. Tetapi untuk rekan-rekan yang lainnya juga memiliki hak yang sama, bahwa punya keyakinan bahwa agama rekan-rekan sekalian, misalnya yang beragama Kristen, beragama Hindu, dan beragama Buddha, punya rasa tanggung jawab untuk memeluk agamanya dan keyakinannya, memperteguh akidahnya, memperteguh keyakinannya bahwa agama yang saya anut adalah agama yang benar. Dan ini punya satu kewajiban di antaranya kita untuk punya rasa yang kuat untuk meyakini bahwa agama kita benar. Gitu. Tapi dalam skala sosial, bahwa kita meyakini satu di antara banyaknya perbedaan tersebut, tidaklah kemudian menjadi penghalang bagi kita di antara kita untuk tidak bergaul, untuk tidak kita bersosialisasi dengan rekan-rekan kita, dengan keluarga kita, dengan tetangga-tetangga kita. Tetapi kita dalam hal bergaul ini, kita punya sikap yang telah disebutkan oleh rekan-rekan kita tadi dalam contoh di materi awal, bahwasanya kita harus punya rasa saling menghargai dan keterbukaan terhadap perbedaan-perbedaan yang sudah menjadi fitrah atau bawaan lahir kita. Kita dari sejak lahir bahwa kita sudah melihat bahwa satu perbedaan di antara banyaknya perbedaan-perbedaan tersebut. Di antaranya yang tadi kita sebutkan tadi, bahwa wajah kita saja berbeda. Apalagi dalam hal ini adalah kita punya agama yang berbeda, suku yang berbeda, ras yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah toleransi Islam dalam hal beragama adalah tidak adanya paksaan untuk memeluk agama Islam, atau agama misalnya Kristen kemudian memaksa untuk agama yang Islam untuk masuk ke dalam agama Kristen. Ini tidak boleh. Nah, sebagaimana dalam sikap kita menghargai perbedaan dan kemudian kita saling menghargai. Nah, yang ketiga, toleransi Islam terhadap hidup bermasyarakat dan bernegara, yakni Islam membolehkan hidup berdampingan dalam hal bermasyarakat, bernegara selama mereka tidak memusuhi dan tidak memerangi umat Islam. Dalam hal ini umat Islam diperintahkan berbuat baik dan menjaga hak-hak mereka dan sebagainya. Ini bagian daripada dalam rangka kita menjaga situasi dan kondusif, bagaimana caranya agar di lingkungan sekitar kita itu bisa tetap aman dan terkendali. Kenapa? Banyak deretan kasus dan contoh, misalnya kita lihat dalam sejarah itu peristiwa yang terjadi di Ambon misalnya, kerusuhan yang latar belakangnya adalah perbedaan agama. Nah, kemudian misalnya di daerah Poso misalnya, itu jangan sampai terjadi di kita, karena kita ini adalah masyarakat yang multikultural, banyaknya suku, banyaknya agama, yang kemudian sangat berpotensi terhadap bagaimana kelangsungan keamanan dan kenyamanan kita di lingkungan sekitar. Kita lihat bahwa contoh yang ada di dalam sejarah tersebut adalah catatan angka hitam, tapi kita juga lihat banyaknya contoh kasus di mana dengan perbedaan yang ada kemudian saling menghargai, maka juga dapat menimbulkan kenyamanan dan keamanan kita. Kita lihat saja di Papua ini, memang kalau ada kerusuhan-kerusuhan apa, tapi kalau latar belakangnya agama selama ini belum ada. Dan itu kita harapkan, dan itu menjadi satu contoh bahwa indikator kita bisa menjaga kerukunan antar umat beragama di yang ada di Papua khususnya. Oke, kemudian yang terakhir, nah ini akibat toleransi kemudian bisa diabaikan. Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwa adanya konflik di masyarakat diakibatkan oleh kita tidak bisa menghargai di antara perbedaan kita, atau banyaknya provokasi-provokasi, hoax-hoax yang bertebaran di mana-mana. Nah, kemudian semakin maraknya pelanggaran hak asasi manusia. Ini juga bagian daripada aspek-aspek yang kemudian dapat menimbulkan kerusuhan akibat latar belakangnya adalah
ketidak saling menghargainya di antara perbedaan-perbedaan yang ada. Oke, cukup sekian. Mungkin sebelum kita menutup dari kegiatan perkuliahan kali ini, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian? Tidak ada ya? Sepertinya sudah cukup ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa dapat bertemu di pertemuan selanjutnya yang nanti kita akan laksanakan pada pekan selanjutnya sesuai dengan kontrak perkuliahan kita di dalam semester awal. Oke, mungkin saya akhiri cukup sekian. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian dalam keadaan sehat walafiat terus, kemudian selanjutnya akan melanjutkan materi sesi berikutnya di mata kuliah berikutnya. Oke, rekan-rekan sekalian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita.